Assalamualaikum, saya Reni Desriani dari Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mata kuliah hukum pajak yang dimana dimulai dari pertemuan kedua sampai kelima. Mulai dari pertemuan kedua yaitu tentang subjek, objek, dan sumber hukum pajak. Subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Subjek perpajakan dalam negeri terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Sedangkan objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 didefinisikan sebagai penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana, objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Dasar hukum pajak di Indonesia terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah PP, peraturan Menteri Keuangan PMK, dan peraturan Direktorat Jenderal Pajak peraturan DJP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP merupakan dasar hukum pajak di Indonesia. Lalu pada materi pertemuan ketiga yaitu tentang bentuk dan macam-macam pajak. 1. Bentuk pajak berdasarkan sifatnya. Pajak objektif pajak yang besarnya didasarkan pada objek atau transaksi ekonomi tertentu tanpa memperhatikan kondisi subjeknya. Penentuan pajak ini berdasarkan nilai objek seperti properti, penghasilan, atau transaksi. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai PP, pajak bumi dan bangunan PBB. Kedua, bentuk pajak berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan PPH dan pajak bumi dan bangunan PBB. Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya konsumen, seperti pajak pertambahan nilai PPN yang dibebankan melalui harga barang atau jasa. Ketiga, bentuk pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, biasanya melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan lokal. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Macam-macam pajak. Pertama, pajak penghasilan PPA. Pajak atas penghasilan individu dan badan usaha. Kedua, pajak pertambahan nilai PP. Pajak konsumsi atas produksi dan distribusi barang atau jasa dengan tarif umum 11%. Ketiga, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Pajak atas penjualan barang mewah seperti kendaraan dan perhiasan. Keempat, pajak bumi dan bangunan PBB. Pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Kelima, B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Pajak saat terjadi peralihan hak atas tanah atau bangunan, misal jual beli properti. Keenam, pajak kendaraan bermotor. Pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Ketujuh, pajak hotel. Pajak atas jasa penginapan hotel. Kedelapan, pajak restoran. Pajak atas penyediaan makanan dan minuman di restoran. Selanjutnya, materi pertemuan keempat yaitu tentang pajak sebagai instrumen penting dalam hubungan kehidupan bernegara dan karakteristik pajak perlindungan kepentingan bisnis melalui kecermatan pajak. Pajak merupakan instrumen penting dalam kehidupan bernegara karena berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berperan sebagai alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi yang membantu menjaga stabilitas perekonomian, mengendalikan inflasi, dan mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi kekayaan. Dalam konteks perlindungan kepentingan bisnis, pajak berfungsi sebagai instrumen yang mencerminkan kecermatan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perekonomian. Kepatuhan pajak, seperti kepemilikan nomor pokok wajib pajak NPWP dan pelaporan pajak yang tepat waktu, menjadi prasyarat penting agar pelaku bisnis dapat beroperasi dengan lancar dan terhindar dari sanksi administrasi atau hukum. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan melalui regulasi yang adil dan transparan. Dan yang terakhir, materi hukum pajak pada pertemuan kelima, di mana pada pertemuan ini dosen kita membahas tentang teori utang pajak dan konsekuensi bagi ketetapan pajak. Dalam hukum perpajakan dikenal dua teori utama mengenai saat timbulnya utang pajak. Teori material. Menurut teori ini,
Utang pajak timbul secara otomatis ketika terpenuhinya syarat-syarat atau keadaan yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan Pakistan. Artinya, pada saat suatu peristiwa atau kondisi pajak terjadi, misalnya penghasilan diperoleh, utang pajak sudah ada walaupun belum ada surat ketetapan pajak SKP dari Fiskus. Contoh penerapan teori ini adalah pada sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang tanpa menunggu SKP. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak muncul sejak saat peristiwa pajak terjadi, bukan saat ketetapan dikeluarkan. Teori formal menyatakan bahwa utang pajak baru timbul ketika pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak SKP. SKP ini merupakan dokumen resmi yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Dengan teori ini, kewajiban membayar pajak dianggap muncul setelah adanya tindakan formal dari Fiskus berupa penerbitan SKP. Adapun utang pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perpajakan. Selanjutnya bagi ketetapan pajak SKP. SKP adalah surat resmi dari Fiskus yang memuat jumlah pajak terutang dan menjadi dasar pelunasan utang pajak. Ketetapan ini dapat berupa SKP kurang bayar, SKP lebih bayar, atau SKP nihil. SKP ini sangat penting karena menjadi dasar hukum penagihan pajak dan pelaksanaan sanksi administrasi jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Hubungan teori dengan ketetapan pajak. Menurut teori material, meskipun SKP belum diterbitkan, utang pajak sudah ada dan wajib pajak wajib membayar pajak tersebut sesuai ketentuan. SKP berfungsi sebagai konfirmasi atau penegasan jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut teori formal, utang pajak baru ada setelah SKP diterbitkan, sehingga kewajiban pembayaran dan penagihan baru dapat dilakukan setelah adanya ketetapan resmi ini. Dalam praktik perpajakan Indonesia, sistem self-assessment mengadopsi teori material, sehingga wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang tanpa harus menunggu SKP. Namun, jika terjadi kekurangan bayar, Fiskus dapat menerbitkan SKP sebagai dasar penagihan utang pajak yang belum dibayar beserta sanksinya. Adapun kesimpulan dari materi pertemuan ini adalah, teori utang pajak menjelaskan kapan kewajiban membayar pajak muncul, yaitu saat terpenuhinya peristiwa pajak teori material atau saat diterbitkannya ketetapan pajak teori formal. Khususnya dari teori ini mempengaruhi proses penagihan dan pengumpulan pajak, di mana SKP menjadi dokumen resmi yang menyatakan jumlah utang pajak dan menjadi dasar pelaksanaan penagihan serta sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.